Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman Uni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Rocky Gerung yang ragukan gagasan perubahan Anies. Diduga sudah terjadi transaksi dengan oligarki ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri dengan sistem demokrasi sekarang, dengan biaya pemilu yang mahal, tidak bisa dihindari ya, oligarki itu masuk untuk membiayai pemilu, yang ini seharusnya bisa dikritik dengan tegas oleh sebagian dari kita. Jadi tidak terjadi lingkaran setan ya, dengan biaya pemilu yang mahal, sehingga yang kita khawatirkan adalah oligarki justru mengontrol ya calon yang menang dalam kontestasi pilpres. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh newsworthy.wartaekonomi.co.id. Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengomentari perihal deklarasi Anies Baswedan calon presiden oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru-baru ini. Rocky menyoroti Anies yang akhirnya lolos mendapatkan tiket calon presiden meski sebelumnya dihadang persoalan seperti Formula E hingga utang piutang terkait Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Terkait hal tersebut, Rocky menyebut Anies tidak sepenuhnya bersih dalam hal gagasan perubahan. Itu karena Anies berencana melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Padahal sebetulnya kita tahu Anies nggak bersih-bersih amat juga dalam soal ide perubahan. Kan Anies tetap mau Ibu Kota Negara IKN dilanjutkan, artinya pasti ada transaksi dengan oligarki, ujar Rocky dikutip newsworthy dari kanal YouTube pribadi pada Jumat. Tidak hanya itu, Anies juga mempercayai pemilihan umum akan berlangsung sebagaimana mestinya, padahal Presiden Joko Widodo berusaha menundanya. Anies tetap percaya bahwa pemilihan umum harus berlangsung di dalam sistem elektoral, padahal sebetulnya Pak Jokowi lagi berupaya menunda pemilu, kan, jelas Rocky. Rocky kemudian mengatakan kemungkinan sprindik akan dikeluarkan untuk Anies untuk membuat kesan di mata publik bahwa pemilu akan kacau. Jadi hal-hal semacam ini membuat kita paham bahwa di ujung pembicaraan kita sebelumnya ini adalah pertanda bahwa pemilu akan kacau. Bayangkan misalnya kalau Anies hari ini dideklarasikan, besok sprindiknya keluar jelasnya. Oleh karena itu terlalu enteng untuk menganggap persoalan Anies soal Formula E hingga utang piutang di Pilkada DKI Jakarta hanya untuk menjegal Anies. Sebenarnya hal itu termasuk upaya menunda pemilu. Terlalu enteng kalau kita bilang ya Anies itu cuma soal dengan KPK atau urusan dengan Pak Prabowo, bukan. Anies adalah umpan untuk menghasilkan ketidakstabilan politik dan itu alasan untuk menunda pemilu, jelas Rocky. Ya sobat sekalian, itu ya terkait dengan perspektif Rocky Gerung yang meragukan tentang gagasan perubahan yang dibawa oleh Anies ya. Dan ini terkait dengan proyek strategis yang nilainya fantastis, yaitu IKN Ibu Kota Negara, yang publik juga mempertanyakan ya sedari awal proyek ini digulirkan. Banyak sekali kepentingan publik yang tidak terakomodasi. Jadi ketika ini diundang-undangkan ya, proses undang-undangnya pun ya begitu cepat tanpa melibatkan sebagian besar ya elemen masyarakat yang harusnya ya dijadikan sebagai rujukan ya untuk jadi tidaknya proyek IKN, apalagi dijadikan sebagai undang-undang. Nah saat ini ya kita ketahui jadinya undang-undang IKN itu ya kita harus melihat lagi bagaimana produk dari DPR itu ya seolah-olah keluar ya tanpa adanya ya aspirasi dari rakyat sebelumnya ya, atau kalau kita melihat merujuk pada undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, hampir mayoritas itu ya tidak bisa mengakomodasi kepentingan rakyat, apalagi kalau terkait juga dengan IKN. Jadi kalau kita benar-benar jujur dan sadar, sebenarnya
arti demokrasi, yaitu kedaulatan dan rakyat itu sebenarnya saat ini belum sifatnya utopis ya. Kenapa ya? Karena mayoritas apa yang diinginkan oleh rakyat ya melalui undang-undang atau undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR ya, semuanya ya tidak populer ya. Yang paling strategis lagi yaitu tentang ya kenaikan BBM waktu lalu ya. Kita ketahui mayoritas kalau di survei ya pasti menolak kenaikan BBM ya, tetapi justru DPR mayoritas yang harusnya ya melihat ataupun mendengar aspirasi rakyatnya justru malah menggolkan ya. Jadi sebenarnya utopis ya kedaulatan dengan rakyat di demokrasi saat ini. Yang ada adalah kedaulatan oligarki. Pun juga digolkannya IKN ini juga banyak sekali problem ya, karena banyak juga apa yang di statementkan oleh pemerintah bahwasanya dana ya, karena problem dasar yang paling urgent yaitu dana, awalnya tidak memakai APBN dan murni dibiayai oleh investor asing ya. Yang terjadi justru ya investor itu melihat ya bahwasanya tidak terlihat adanya keuntungan yang sifatnya cepat didapat dalam proyek strategis IKN, maka kaburlah semuanya, termasuk yang paling besar itu SoftBank ya, yang nilai investasinya itu sampai 1.400 triliun ya, dan akhirnya pergi karena memang tidak ada kepastian ya, karena dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 2 tahun dan tidak ada kepastian akan dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Dan kalau kita to be fair ya, ini hal yang wajar ketika investor itu ya pikirannya adalah untung ya. Dan kalau kita melihat IKN itu sangat sulit sekali ya mendapatkan keuntungan itu yang sifatnya cepat ya, instan dalam beberapa tahun. Tapi itu butuh waktu yang lama ya. Nah akhirnya ya yang kita khawatirkan ya, dana yang harusnya di IKN itu dibiayai oleh investor asing ataupun jangan cawe-cawe APBN akhirnya juga rencananya akan pakai APBN. Nah ini tentu saja memberatkan ya, ya. Kenapa berapa waktu dan menjadi kebiasaan ketika mensubsidi rakyat ya, subsidi energi rakyat itu terkesan berat ya, tetapi ketika giliran untuk kepentingan ya, keinginan pemerintah yang belum pasti disetujui mayoritas oleh rakyat itu tidak ada kritik terhadapnya ya, termasuk juga proyek kereta cepat ya, yang sebelumnya juga awalnya ya statementnya dibiayai oleh investor ya, tetapi akhirnya juga balik lagi ya dibiayai oleh APBN dengan banyak sekali kerugian. Dan hitung-hitungan dari pengamat untuk proyek kereta cepat itu balik modalnya sampai kurun waktu ya sampai 100 tahun pun itu akan sangat sulit ya, karena pasti biaya akomodasi ya kereta cepat dan juga biaya tiket itu pasti akan mahal. Nah pun juga untuk IKN ya, IKN tentu saja banyak sekali ya kepentingan para oligarki yang akan mendompleng dalam proyek IKN tersebut ya, termasuk juga ya tentu saja ya kepentingan oligarki itu pasti akan diakomodasi. Yang menjadi pertanyaan ya, di mana kepentingan rakyatnya itu ya, mengingat sekarang kondisi ekonomi segala susah ya, ekonomi segala lusuh ya, ekonomi nyungsep, tapi seakan-akan ya tidak ada yang bisa mengerem ya keinginan pemerintah yang terus-menerus seakan-akan ya semaunya sendiri untuk memakai anggaran APBN untuk IKN. Nah untuk undang-undang ya, beberapa waktu lalu Anies juga sempat ditanya ya oleh TV One pada saat ulang tahun TV One tentang rencananya apakah akan melanjutkan IKN ya. Entah ini jawaban yang belum siap secara matang ya, atau hanya berdasarkan normatif saja.
Anies rencananya akan melanjutkan ya, karena sudah ada undang-undangnya. Nah, ini juga yang dikritik oleh Roky Gerung ya, di mana ya gagasan tentang perubahan, mengingat perubahan dalam hal ini tentu saja IKN itu masih banyak permasalahan. Meskipun sudah diundang-undangkan, ya undang-undang tersebut juga bermasalah. Apakah Anies dalam hal ini ketika nanti sukses ya memenangkan kontestasi Pilpres akan melanjutkan proyek IKN tersebut. Nah, ini kan juga persoalan. Jadi berbicara dengan pindah ibu kota ya, atau ibu kota negara, ibu kota Nusantara ya, bukan hal yang yang salah gitu ya. Jadi pindah ibu kota itu bukan yang salah. Tetapi memang kalau kita melihat proyek IKN saat ini, kalau momentumnya diambil saat ini ya, itu tentu saja bukan hal yang pas ya. Karena kita ketahui sendiri ya, ekonomi kita tidak baik-baik saja. Resesi sudah terlihat sedang berlangsung ya, dan para UKM, mayoritas rakyat itu sedang susah gitu ya. Mereka banyak yang di PHK, dan ingat PHK-nya bukan kacang-kacangan, kaleng-kalengan ya. PHK-nya itu ribuan. Tidak hanya untuk perusahaan kecil ya, tetapi perusahaan yang kaprik unicorn ya. Jadi kalau kita melihat jujur ya, kondisi ekonomi di negeri ini termasuk juga secara global memang sedang bermasalah. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan, apakah ya dengan kondisi yang saat ini sedang susah akan memaksakan lanjut IKN ini ya. Sementara kalau kita melihat nggak mungkin ya kita itu membiarkan proyek infrastruktur itu berjalan sedangkan rakyat itu kelaparan ya. Mana yang lebih dahulukan, apakah memberikan jalan ataupun keleluasaan oligarki, karena proyek tersebut pasti akan menguntungkan oligarki, atau daripada mendahulukan kepentingan rakyat ya. Karena jangankan untuk mendapatkan penghasilan gitu ya, untuk makan saja sekarang itu susah ya. Coba dicek di tengah-tengah masyarakat kita ya. Jadi tidak banyaknya uang yang beredar di masyarakat ya. Kemudian juga UKM kita itu sudah juga menjerit ya, efek dari pandemi yang belum berakhir, ditambah lagi dengan adanya ya, kalau jadi Anies ya, misalnya Anies nanti jadi melanjutkan IKN, tetapi memang apa yang dikatakan itu belum tentu ya itu akan direalisasikan langsung ya. Makanya kita harus lihat, kalaupun memang ada yang salah dengan Anies, itu hal yang biasa, tetapi tetap kita harus kritik. Kalau untuk kepentingan rakyat tentu harus dikritik, karena saat ini ekonomi rakyat tidak baik-baik saja ya. Jadi terkait dengan proyek IKN yang kita lihat ya, ini adalah proyek yang strategis yang tentu saja akan menjadi target bagi oligarki untuk mendapatkan jatahnya. Nah, ini juga membuat kita puyeng gitu ya. Rakyat susah ya, tetapi kalaupun ini jadi, maka jelas ini akan mencederai ya ekonomi rakyat sekarang yang lagi lesu. Nah, ada juga hal-hal yang juga Roky kemukakan tentang kemungkinan tentang isu penundaan pemilu ya, yang kita lihat itu isunya sudah out of date atau kadaluarsa. Roky melihat ada kemungkinan itu untuk dibuka kembali ya, misalnya dengan apa? Misalnya dengan ketika Anies itu setelah dideklarasikan, maka keluar sprindik untuk kasus-kasus yang sudah menjadi tabungan Anies, yaitu kasus Formula E ya. Kemudian juga yang paling berat ya kasus Formula E ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dipaksakan ya? Nah, ini tergantung dari situasi kondisi ya, termasuk juga political will ya dari kekuasaan ya, karena hukum kita sudah tidak murni lagi karena sudah dicampuri dengan persoalan politik
Nah, saat ini apakah mungkin untuk membuka sprindik atau membuka kasus Formula E, bahkan sampai yang lebih ekstrim, sampai mentersangkakan Anies ya, yang kemarin kita ketahui kasus Formula E itu sudah memasuki babak baru dari penyelidikan naik kepada penyidikan. Nah, penyidikan ini belum hal yang aneh ya, karena belum ada yang ditersangkakan. Apakah Anies nanti bisa dipaksakan ya, mengingat saat ini ya potensi itu ya, apa yang disampaikan oleh Rocky bisa saja dibuka lagi untuk menimbulkan yang namanya kekacauan ya, kekacauan baru ya, yang akan membuat suatu momentum alasan untuk menunda pemilu ya. Jadi kalau kita melihat psikologi masyarakat saat ini, sepertinya akan susah ya, karena saat ini dukungan kepada Anies sudah semakin besar ya, tidak hanya dari 3 partai koalisi perubahan, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, tetapi dari grassroots ya, dan juga ormas-ormas yang lain yang tidak dipublish semuanya ya, itu akan menjadi tekanan kepada KPK ya, kalau nantinya benar-benar memaksakan kasus Formula itu jadi sprindik dan sampai secara ekstrim mentersangkakan Anies Baswedan. Ya, kita tunggu saja ke depan terkait konstelasi ya Pilpres 2024 yang semakin memanas dan menarik untuk diikuti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.